Halo semuanya, selamat datang di Sheo Stories, tempat di mana setiap cerita punya makna. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Karena dukungan kalian sangat berarti untuk kami terus menghadirkan cerita-cerita terbaik. Sekarang, siapkan hati dan pikiran kalian, karena cerita hari ini mungkin akan mengubah cara pandangmu. Pesugihan tengah malam. Hujan turun deras malam itu. Angin berdesir membawa bau tanah basah yang menusuk hingga ke dalam rumah kecil milik Arman. Ia duduk di sudut ruangan, menatap kosong ke arah meja kayu yang dipenuhi tumpukan tagihan. Lampu temaram menggantung, berkedip-kedip, seperti ikut merasakan kegelisahannya. Sudah berbulan-bulan, Arman menganggur, usahanya bangkrut, tabungan habis, dan hutang menumpuk. Istrinya, Sari, mulai sering menangis diam-diam. Anak mereka, Dika, bahkan sudah berhenti sekolah karena tidak mampu membayar biaya. Mas, kita harus bagaimana lagi? Suara Sari lirih dari dapur. Arman hanya terdiam. Ia sudah mencoba segalanya, melamar pekerjaan ke sana-sini, berjualan kecil-kecilan, bahkan meminjam uang ke teman-temannya. Semua berakhir sia-sia. Sampai akhirnya, suatu malam, ia bertemu dengan seseorang awal yang menggoda. Di warung kopi pinggir jalan, Arman duduk sendirian. Matanya lelah, wajahnya kusam. Seorang pria tua tiba-tiba duduk di depannya tanpa permisi. Kelihatannya kamu sedang butuh bantuan, kata pria itu pelan. Arman menatap heran. Bapak, siapa? Pria itu tersenyum tipis. Orang yang bisa mengubah hidupmu dalam semalam. Arman terkekeh kecil. Kalau begitu, semua orang pasti sudah kaya, Pak. Tidak semua orang berani membayar harganya. Kalimat itu membuat Arman terdiam. Ada sesuatu dalam suara pria itu yang terasa dingin, namun meyakinkan. Pesugihan, bisik pria itu. Jantung Arman berdegup kencang. Ia pernah mendengar cerita tentang orang-orang yang mendadak kaya. Tapi hidupnya berubah aneh. Tentang tumbal, tentang perjanjian gelap. Itu cuma cerita. Arman mencoba menolak. Pria itu mencondongkan tubuhnya. Kalau kamu terus seperti ini, anakmu akan tetap tidak sekolah. Istrimu akan terus menangis. Dan kamu akan terus jadi pecundang. Kata-kata itu menancap dalam hati Arman. Datanglah ke hutan belakang desa, tengah malam besok. Kalau kamu berani. Pria itu lalu pergi, meninggalkan Arman dengan pikiran yang kacau. Keputusan. Malam berikutnya, Arman tidak bisa tidur. Ia menatap wajah Sari dan Dika yang tertidur lelap. Maafkan aku, bisiknya pelan. Jam menunjukkan jam 11 lewat 45 menit malam. Hatinya berperang antara logika dan keputusasaan. Namun, akhirnya ia bangkit. Dengan langkah berat, Arman berjalan menuju hutan di belakang desa. Hujan rintik-rintik kembali turun, seolah mengiringi langkahnya menuju sesuatu yang tidak ia pahami sepenuhnya. Saat jarum jam tepat menunjukkan pukul 12 malam, ia tiba di sebuah tempat terbuka di tengah hutan. Dan pria tua itu sudah menunggu. Ritual di tanah sudah tergambar lingkaran aneh dengan simbol-simbol yang tidak dikenali. Lilin-lilin menyala, meski angin cukup kencang. Kamu datang? Kata pria itu. Arman mengangguk, meski tubuhnya gemetar. Apa yang harus saya lakukan? Pria itu tersenyum. Serahkan dirimu dan jangan pernah menyesal. Ritual dimulai. Pria itu melantunkan mantra dalam bahasa yang tidak dimengerti. Suaranya berat dan bergema. Angin tiba-tiba berhenti. Hutan menjadi sunyi, terlalu sunyi. Tiba-tiba, bau anyir tercium. Dari kegelapan, sesuatu mulai muncul. Sosok hitam, tinggi, dengan mata merah, menyala. Arman mundur ketakutan. Itu apa? Penjaga kekayaanmu, jawab pria tua itu tenang. Makhluk itu mendekat. Nafasnya berat, seperti suara binatang buas. Keinginanmu akan dikabulkan. Suara makhluk itu serak, menggema di kepala Arman. Tapi ada harga yang harus dibayar. Arman menelan ludah. Apa?
harganya. Makhluk itu tersenyum, senyum yang tidak manusiawi. Setiap keberuntungan akan diambil dari seseorang yang dekat denganmu. Arman terdiam. Semakin banyak yang kau miliki, semakin banyak yang akan hilang. Pria tua itu menatapnya tajam. Sekarang, pilih. Dalam pikirannya, wajah Sari dan Dika muncul, tapi juga bayangan hutang, kemiskinan, dan rasa putus asa. Dan akhirnya, aku setuju. Kekayaan yang datang. Sejak malam itu, hidup Arman berubah drastis. Ia menemukan uang dalam jumlah besar di rumahnya keesokan hari. Bisnis yang ia coba kembali langsung sukses besar. Dalam waktu singkat, ia menjadi orang terkaya di desa. Rumahnya megah, mobil mewah terparkir di halaman. Semua orang memujanya. Sari awalnya bahagia. Dika bisa kembali sekolah. Namun, ada yang mulai terasa aneh. Arman sering mendengar bisikan di malam hari. Bayangan hitam muncul di sudut-sudut rumah, dan setiap kali ia mendapatkan keuntungan besar, seseorang di sekitarnya mengalami musibah. Harga yang harus dibayar. Pertama, tetangganya meninggal secara misterius. Kemudian, teman dekatnya mengalami kecelakaan parah. Arman mulai gelisah. Ini bukan kebetulan. Bisiknya. Suatu malam, ia kembali melihat makhluk itu. Kau menikmati hasilnya? Suara itu menggema. Apa ini semua karena aku? Tanya Arman dengan gemetar. Makhluk itu tertawa pelan. Kau sudah tahu jawabannya. Arman mulai menyesal. Tapi semuanya sudah terlambat. Puncak teror. Suatu malam, Dika jatuh sakit. Panasnya tinggi. Dokter tidak menemukan penyebabnya. Sari menangis histeris. Mas, tolong lakukan sesuatu. Arman panik. Ia tahu ini bukan penyakit biasa. Malam itu, makhluk itu kembali muncul. Waktunya telah tiba, katanya. Arman gemetar. Jangan, anakku. Kau ingin semua ini berhenti? Tanya makhluk itu. Arman mengangguk cepat. Berikan satu hal yang paling berharga bagimu. Air mata Arman jatuh. Ia tahu apa maksudnya. Penyesalan. Arman jatuh berlutut. Ambil semuanya, uangku, rumahku, tapi jangan keluargaku. Makhluk itu mendekat. Wajahnya tepat di depan Arman. Perjanjian tidak bisa dibatalkan. Suara itu menghilang. Dan malam itu, Dika menghembuskan nafas terakhirnya. Akhir yang gelap. Sejak saat itu, hidup Arman hancur. Sari meninggalkannya. Rumah mewah itu terasa kosong. Uang yang melimpah tidak lagi berarti. Setiap malam, ia mendengar suara tawa makhluk itu. Setiap sudut rumah terasa dingin dan menyeramkan. Dan di cermin, kadang ia melihat bayangan dirinya dengan mata merah. Perlahan, Arman mulai kehilangan akal sehatnya. Orang-orang desa mulai berbisik tentang kekayaan Arman, tentang kematian misterius, dan tentang satu hal yang selalu mereka ingat. Tidak ada kekayaan yang datang tanpa harga, terutama jika itu berasal dari kegelapan. Dari cerita tadi, kita bisa belajar bahwa hidup tidak selalu mudah, tapi selalu ada pelajaran di setiap kejadian. Terima kasih sudah menonton Sheo Story sampai akhir. Jika kamu suka cerita seperti ini, jangan lupa subscribe, like, dan share ke teman-temanmu. Sampai jumpa di cerita berikutnya.